Anda masih bersama kami di Kabar Petang pemirsa dan kami langsung mengajak Anda pemirsa untuk menuju ke Gedung Kejaksaan Agung. Kita akan saksikan bersama-sama pemirsa di mana Kejaksaan Agung ataupun Kejagung ini sudah menetapkan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Kita bisa saksikan bersama-sama, inilah visual terkini dari Gedung Kejaksaan Agung di mana saat ini terlihat mobil tahanan tampak sudah bersiaga. Kita tentunya menunggu detik-detik sebentar lagi di mana Nadiem Makarim yang merupakan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang baru saja tadi berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung disebutkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Tadi dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, penetapan tersangka ini merupakan dari hasil pendalaman, kemudian juga dari keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada, dan hasil dari ekspos ini juga telah menetapkan tersangka baru yang sebelumnya tadi disebutkan dengan inisial NAM atau Nadiem Anwar Makarim. Dan tadi juga disebutkan tentunya oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna, di mana Anang tadi menyebutkan Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka pemirsa setelah Kejaksaan Agung sudah memeriksa ada sekitar sebanyak 120 saksi dan juga ada sebanyak 4 orang ahli dalam perkara ini. Kita lihat pemirsa, kita terus memantau. Tampaknya sebentar lagi mobil tahanan ini akan segera beranjak dan kita lihat inilah visual terkini dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pemirsa. Sementara itu juga sebelumnya tadi disebutkan penyidik ini sudah melakukan pendalaman, pemeriksaan dan juga pemanggilan terhadap saksi, kurang lebih ada sebanyak 120 saksi dan juga ada 4 ahli yang sudah diperiksa. Nadiem Makarim ini sendiri disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim pemirsa ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tepatnya program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga tahun 2022. Sebelumnya kita mengetahui bersama pada Kamis pagi tadi, Nadiem Makarim ini juga telah mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa dan di mana dirinya sudah diperiksa untuk ketiga kalinya dalam kasus tersebut pemirsa. Dalam pemeriksaan, Kejaksaan Agung juga mengusut keuntungan yang didapat oleh Nadiem Makarim di dalam dugaan korupsi pengadaan laptop ataupun Chromebook. Selain itu juga Nadiem didalami soal proses pengadaan laptop Chromebook dan Kejaksaan Agung sendiri juga sedang mengusut atau sudah mengusut kasus dugaan korupsi tepatnya untuk program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud. Ya pemirsa, Anda bisa lihat di layar kaca ini tampaknya sudah keluar Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pemirsa dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga tahun 2022. Kita saksikan bersama-sama ini pemirsa, tampak cukup riuh wartawan dan juga Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek ini kemudian digiring untuk masuk ke dalam mobil tahanan, di mana disebutkan oleh Kejaksaan Agung bahwa Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dan
Ada juga 4 orang tersangka lainnya, 3 diantaranya adalah anak buah Nadiem yang juga berada di Kemendikbudristek sebelumnya. Pak, Indonesia udah emas, Pak. Kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini dong. Lebih dikit dong. Nah, minggu beresnya, Pak. Baik, kita sudah melihat bersama pemirsa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini sudah masuk ke dalam mobil tahanan dan sudah dilakukan atau mobil tahanan ini sudah meninggalkan gedung Kejaksaan Agung dan memang berdasarkan keterangan dari Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung untuk kepentingan penyidikan tersangka Nadiem Makarim ini akan dilakukan penahanan di rutan pemirsa selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini pada tanggal 4 September 2025, di mana tersangka Nadiem Makarim ini akan dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa. Tadi diungkapkan juga oleh Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung, yakni Nur Cahyo Jungkung Madio, dan Kejagung juga mengungkapkan kerugian negara akibat korupsi pengadaan laptop yang menjerat nama Nadiem Makarim ini ditaksir mencapai 2 triliun rupiah, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan hingga saat ini kita sudah saksikan bersama-sama Nadiem Makarim ini kemudian juga sudah menuju mobil tahanan dan sudah langsung ditahan di Rutan Salemba terhitung 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025. Nadiem Makarim sendiri ditetapkan tersangka pemirsa dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.